beragam macam, ada penyebabnya genetik, ada yang alergi kalau dermatitis kontak atau dermatitis alergi. Jadi kalau kita sentuh bahan tertentu jadi merah-merah atau lesi kemerahan. Lesi kemerahan itu bisa bintul-bintul, bisa juga luka-luka kayak itu gitu. Terus ada karena penyebabnya infeksi, atau juga sekarang yang lagi banyak tuh penyebabnya imun atau autoimun tubuh. Di saat daya tahan tubuh rendah ataupun ada autoimun. Jadi imun tubuh di dalam menurunkan imun tubuh gitu. Jadi terjadi proses di dalam. Nah, kalau saya sih sebagai dokter belum bisa mendiagnosa pasti yang dialami oleh saudari Kartika. Apa sih diagnosa pasti apa? Tapi memang gejala umum biasanya seperti itu. Beliau sudah sampai ke dokter di Singapura kalau nggak salah ya. Dan di sana sudah diadakan pengobatan dan sebagainya, dan belum diketahui pasti diagnosa pasti apa. Katanya di Singapura sudah pengobatan ke dokter dermatologi dan sudah dilakukan terapi dan ada obat kortikosteroid. Nah, dokter di sana yang tahu berarti diagnosa mengarah kemana, dan katanya belum ada diagnosis pasti. Tapi biasanya kalau diobati dengan kortikosteroid berarti itu untuk anti-inflamasi, mengurangi bengkak dan mengurangi kemerahan. Berarti itu mungkin ada lesi eritema ke arah pun dermatitis, atau mungkin ada riwayat penyakit tertentu mungkin, atau ada riwayat alergi atau riwayat autoimun dan sebagainya. Tapi saya bukan bilang seperti itu ya, karena yang tahu kan Mbak Kartika, dan saya lihat katanya belum ada diagnosis pasti. Penyakit autoimun kan banyak ya, salah satunya bisa ke kulit seperti itu. Namanya autoimun berarti kita perbaiki imunitas, gitu. Perbaiki imunitas tubuh. Gitu. Untunglah sekarang banyak, maksudnya dunia kedokteran kan seiring zaman perkembangan dunia pengobatan ilmu kedokteran kan semakin ada sekarang. Kalau misalnya karena autoimun berarti kita harus tahu imun kita perbaiki. Ada treatmentnya. Jadi imunitas tubuh, treatment untuk autoimun, imunitas tubuh, daya tahan tubuh harus kita perbaiki. Banyak macam penyebabnya. Bisa karena ada faktor kontak, ada imun, ada mungkin infeksi. Nah, kita memang tidak bisa menjudge suatu diagnosa hanya lewat gambar, memang harus ada pemeriksaan lanjutan. Itu sebabnya mungkin Mbak Kartika kan udah pengobatan saya lihat ya, kalau saya baca di berita-berita, dan udah ada perbaikan, tapi mungkin balik lagi katanya terus ke Singapura ya. Berarti memang ada pemeriksaan lanjutan di sana. Seperti itu sih. Kalau ditangani cepat sebenarnya aman-aman saja. Kalau memang pure penyakit kulit. Tapi kadang-kadang ada penyakit kulit itu akibat dari penyakit yang lain. Bayang ya, jadi ada penyakit tertentu karena misalnya, saya penyakit ini salah satu gejalanya di kulit, gitu. Atau salah satu kadang-kadang contoh alergi ya, alergi itu kan kadang-kadang kita cuma lihat di kulit. Tapi kalau dia kena di saluran pernafasan, bikin kita gagal nafas kadang-kadang, gitu. Biasanya alergi kontak, ada debu, ada banyak macam, tungau dan sebagainya. Itu beda-beda tiap orang. Bagi kita di konteks perlindungan anak, siapapun itu, termasuk juga keluarga terdekat ya, di dalam undang-undang perlindungan anak itu sangat jelas gitu ya. Bahkan hukumannya kalau memang jika ya kita tidak mendahului penyelidikan, ada keluarga terdekat yang juga ikut serta menjadi pelaku dari situasi atau kasus ini, maka hukumannya bisa ditambah sepertiga dari hukuman asal. Jadi bisa maksimal gitu ya. Jadi kita melihat instrumen di Undang-Undang Perlindungan Anak itu sudah tersedia. Bagi kita di perlindungan anak, tentu ini menjadi pembelajaran yang berarti bagi kita, betapa kasus kekerasan terhadap anak adalah pelakunya adalah orang terdekat gitu ya, orang yang berinteraksi dengan anak, dan tentu ini menjadi kekhawatiran kita gitu, yang sejatinya orang tua atau orang terdekat adalah penanggung jawab pertama dan utama perlindungan anak. Namun kadangkala ya di beberapa kasus yang lain kita lihat menjadi pelaku ya. Tentu pertanyaan berikut kita adalah, adakah tempat yang aman bagi anak gitu ya, kalau seandainya keluarga juga melakukan kekerasan atau menjadi pelaku kekerasan dan bahkan sampai fatal mengakibatkan kematian gitu ya. Dan tentu ini menjadi alarm keras bagi kita, bagi perlindungan anak, bagi penyelenggaraan perlindungan anak untuk berbenah bahwa anak-anak kita tidak baik-baik saja gitu. Pokoknya kan nanti biar polisi aja yang cerita semuanya, kan aku udah cerita sama pacaran seperti apa,
udah jelasin semua ke penyidik, kayaknya bukan tanah aku. Tentu proses penyelidikan dan termasuk juga pengembangan tentu kita harus tunggu ya, dan kita berharap semua pihak termasuk juga keluarga besar, kemudian di TKP ya, masyarakat yang menyaksikan memberikan informasi-informasi sekecil apapun ya kepada kepolisian agar kasus ini bisa secara terang benderang untuk melihat kalau memang ada para pihak yang lain ya ikut serta dalam proses atau dalam kematian Dante ini. Ada CCTV ya sebelum Dante renang gitu, beberapa hari sebelumnya ibu dan kekasihnya Tasmara ini kan juga ke sana ya, dan itu mendapatkan informasi dari rekaman CCTV yang sudah menjadi salah satu alat bukti bagi kepolisian. Sempat tanggal 22. Itu hal yang wajar untuk orang yang kenal aku. Dante mau main playground aja, aku harus cek dulu playgroundnya bersih apa enggak. Jadi apalagi berenang. Itu hal yang wajar sih. Orang dekat aku tahu aku seperti apa. Karena kekhawatiran kamu ya. Dante sakit aja, obatnya per berapa menit harus saya catat di handphone saya. Karena rasa kekhawatiran kamu tadi aku ya. tunjukin. Bukan khawatiran, memang aku orangnya seperti itu. Sedetail itu sampai Aku orangnya detail. gitu ya. Nih, Dante sakit, obatnya harus aku catat per menitnya. Bahkan bukan Dante aja. Tuh, anaknya Kiri dikit, kiri. Itu anaknya dia ya. anaknya dia sakit juga aku tulis. Dia tuh sesayang itu sama Dante, makanya nggak heran juga kemarin yang ada di berita-berita itu Tamara ngecek kolam dulu tuh Hamin berapa sebelum YA sama anaknya dan sama Dante itu berenang, itu Tamara kan datang dulu kan bersama YA untuk mengecek kondisi kolamnya seperti apa, karena memang Tamara segitunya sama anaknya. Bahkan pas Covid aja Tamara juga pernah sampai check in di hotel berdua sama Dante 2 bulan buat kayak emang isolasi aja mandiri karena takut Dante tertular atau gimana gitu. Dan memang prosedur penyelesaian kasus-kasus anak ya memang harus cepat gitu ya, harus cepat. Kemudian apalagi ini menjadi kasus salah satu tagihan publik di mana Dante ibunya adalah salah satu tokoh publik yang saya kira tidak terlepas dari atensi ini gitu ya. Pertama, saya sangat berempati atas kejadian atau peristiwa yang terjadi saat ini, dan juga harapannya sih semoga tidak akan ada lagi peristiwa-peristiwa atau kejadian seperti ini di masa mendatang, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan terdekat, semuanya tidak ada lagi. Iya, masih saksi. Nanti kita lihat aja deh dari hasilnya seperti apa. Sekali lagi kami menghargai proses yang diambil dari Kapolres dan juga kepolisian. Itu kita belum tahu ya, masih proses juga. Sangat kooperatif dan kinerjanya saya sangat mengapresiasi dari kinerja dari teman-teman di kepolisian, di Polres Tangsel ini. Insya Allah berjalan lancar sih. Alhamdulillahnya lancar, semua sudah berjalan. Tadi juga ya lancar-lancar semua, dan Pak polisinya pada baik-baik semua. Nggak tahu, justru saya sudah tidak membuka sosial media, sudah 2 minggu ini udah nggak buka sosial media. Untuk hari ini, tim penyidik dari unit PPA Polres Tangerang Selatan telah memeriksa lebih kurang 8 orang saksi, didampingi oleh orang tua, PH, ada perwakilan dari Bapas, dan juga perwakilan dari pekerja sosial dari Dinsos. Baik, dimulai dari pagi tadi sampai dengan malam ini masih berlangsung. Untuk teknik pemeriksaannya tentu saja bertahap, bergantian. Sampai dengan saat ini proses masih berjalan, masih didalami semua keterangan yang mereka berikan. Nanti untuk update hasil penyelidikan nanti akan disampaikan. Bang, pemeriksaannya bang. Pemeriksaan hari ini bang. Gimana bang, sedikit bang, pemeriksaannya hari ini. Ada berapa pertanyaan yang ditanyakan bang? Berapa lama tuh bang? Ada berapa pertanyaan mungkin bang?
Sedikit Pak, komentarnya Pak. Pemeriksaannya Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.